kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Shalom. Ya, apa saudara baik-baik semua? Banyak yang masih keliling-keliling dunia, belum pulang. Ya, tidak apa-apa. Nanti kalau mereka sudah pulang, mereka akan datang berbakti lagi. Yang sudah selesai keliling, sekarang kita jangan keliling terus. Hati saudara mesti ada di dalam firman Tuhan. Perlu kita mendengarkan firman Tuhan yang sangat penting untuk pertumbuhan rohani kita. Mari kita akan membuka Yakobus pasal 4 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Pasal yang keempat ayat 4 sampai dengan ayat yang ketujuh. Coba kita akan baca bersama. Ya, saya mau baca dulu bersama dengan saudara supaya saudara keluar suaranya. Ya, jangan sampai ada yang ngantuk. Semua bangun. Amin. Bangun tidur. Haleluya. Hai kamu, mulai dari situ ya. 1, 2, 3. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, yang menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat 5, tolong bangkit berdiri. Ayat 5. Lebih semangat. 1, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diiringinya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani. Mengasihani itu artinya memberikan kasih karunia lebih banyak daripada kepada orang lain. Jadi kepada siapa yang diberikan kasih karunia lebih banyak? Pada orang yang rendah hati. Orang congkak tidak dikasih. Orang congkak tidak dikasih kasih karunia. Ya, jadi dalam ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Lebih yang dianugerahkan kepada kita itu lebih besar. Ya, karena itu itulah Tuhan katakan Allah menentang orang yang congkak. Bukannya memberi kasihan, belas kasihan, memberikan kasih karunia. Malah Tuhan menentang orang congkak. Siapa itu orang congkak? Nanti kita akan periksa. Tetapi mengasihani, ini kata mengasihani, kalau kita tidak sadar ini dianggap biasa. Tapi ini artinya kasih karunia. Ya, jadi tetapi kasih karunia, siapa? Kasih karunia diberikan kepada orang yang rendah hati. Ya, ayat 7. 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Sekian. Mari silakan duduk kembali. Contoh orang yang rendah hati. Saya mau bicara soal orang rendah hati lebih dulu, sebab di dalam
pasalnya ayat yang ke-6b, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi saudara, orang yang rendah hati itu contohnya siapa? Yesus. Tidak ada orang lain yang menjadi contoh. Yesus mau turun ke bawah, ke dunia. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dari zaman ke zaman. Tapi kemudian dia diutus ke dunia, duduk di sebelah orang-orang berdosa, pelacur-pelacur. Dia diomongin yang jelek oleh orang Farisi, dituduh sahabatnya pemungut cukai, macam-macam. Tapi dia tidak melawan, dia tidak marah. Dia terima semua itu. Itu kerendahan hati dari Yesus. Ya, coba kalau bisa naik ke sini. Nah, kemudian dia mati di salib. Itu kerendahan hati daripada Yesus. Dan pada waktu dia bangkit, dia naik ke sorga, dia duduk kembali di sebelah kanan Allah Bapa. Diusir sama Bapak, kamu sudah habis duduk di sebelahnya orang-orang berdosa, pelacur-pelacur, jangan duduk sebelah saya lagi. Nanti ini mengganggu saya, kesucian saya terganggu. Tidak. Saudara, dosa dari orang-orang berdosa itu tidak bisa mempengaruhi dia. Dia tetap kudus. Amin. Malah kesuciannya dia itu mempengaruhi orang-orang berdosa. Setiap orang berdosa yang sudah datang kepada dia itu hidupnya dirubah. Ada yang menjadi penulis Injil Matius, Markus, Lukas itu dokter. Dia tulis Injil Lukas, termasuk Kisah Rasul. Wah, luar biasa. Maria Magdalena itu bukan cuma disembuhkan dari 7 roh najis, tapi jadi murid, salah satu murid Tuhan. Kemana saja Tuhan pergi, mereka ikut. Jadi murid-muridnya Yesus itu bukan cuma laki-laki saja, tapi juga banyak orang perempuan. Dan orang-orang perempuan ini orang-orang yang diberkati secara finance, secara keuangan. Dia bantu pekerjaan Tuhan, misi dari Yesus dengan uangnya dia. Bukan main ini. Ya, dari seorang yang diikat 7 roh najis jadi seorang yang support kas penginjilan Tuhan Yesus. Luar biasa. Ya. Semua orang-orang berdosa yang datang kepada Yesus itu hidupnya jadi terang, penuh dengan sukacita dan dipilih oleh Tuhan jadi muridnya Tuhan. Nah, saudara, orang congkak itu adalah orang yang menganggap dirinya pintar. Menganggap dirinya pintar itu orang congkak. Menganggap dirinya pintar itu hanya menganggap dirinya tahu semua. Saya sudah tahu semua. Paulus bilang orang yang bilang dia sudah tahu semua, itu orang tidak tahu apa-apa sebetulnya. Dia orang yang bodoh. Ya. Tidak ada harapan untuk dia lebih maju daripada sekarang. Coba kita baca. Roma 12 ayat 16b. Roma 12. Roma 12 ayat 16b. Terakhir, janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah menganggap dirimu pintar, tahu semua, padahal tidak tahu apa-apa dia. Ini Rasul Paulus yang bilang. Rasul Paulus itu orangnya pintar, saudara, tapi dia tidak mau menganggap dirinya tahu semua perkara. Sebab kalau dia begitu, dia adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Tuhan tidak suka kepada orang yang merasa dirinya sudah tahu semua. Ini orang tidak akan belajar. Dia sudah merasa sudah tahu, dia merasa tidak perlu aku belajar. Tidak belajar, tidak bisa maju. Orang bodoh tapi masih mau belajar, itu bisa ada harapan jadi baik, jadi pintar. Ya, sebab orang yang bertanya itu tidak sesat di jalan. Tapi kalau orang itu tidak mau, dia merasa sudah pintar, dia tidak mau tanya. Dan kalau dia tidak mau tanya, dia akan sesat di jalan. Dan dia tidak akan maju di dalam pelayanannya ikut Yesus itu. Jadi saudara, mari kita mau belajar terus. Belajar terus, belajar terus. Saya pun belajar terus. Tidak ada usia lebih tua di mana kita merasa saya tidak perlu belajar lagi. Saya sudah cukup.
Itu sombong, congkak. Orang congkak itu tidak diberi kasih karunia lagi sama Tuhan. Biarin dia sendiri. Dia merasa dirinya hebat sendiri. Ya, tapi orang yang rendah hati. Syaratnya mau belajar rendah hati. Kalau mau belajar dia bilang aku sudah tahu semua. Ya enggak usah belajar kamu. Ya aku enggak perlu belajar, aku sudah tahu semua. Syaratnya orang mau belajar itu rendah hati. Ya. Belajarlah kepada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu di dalam Matius 11. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan begitu baik sekali. Setelah orang yang pandai, orang yang pintar, yang ada harapan untuk maju, itu adalah orang yang mendengar, cepat mendengar, lambat bicara. Itu orang ada harapan untuk lebih maju. Orang-orang muda cepat mendengar, lambat bicara. Ya, jangan dibalik. Lambat mendengar, cepat ngomong. Ngomongnya nerocos. Ini orang tena harapan. Dan ada harapan untuk dia bisa jadi lebih maju. Ya. Cepat mendengar, lambat bicara. Itu ada harapan. Daripada orang yang cepat ngomong, lambat mendengar. Sebab dari mendengar kita akan bertumbuh di dalam pengetahuan. Puji Tuhan. Lanjut. Musa umurnya berapa waktu dia dipakai Tuhan jadi pemimpin orang Israel keluar dari negeri Mesir? Umur 80. 80 itu dibagi berapa bagian? 2 bagian. 40. 40 tahun pertama dia bilang saya siap jadi pemimpin. Saya tinggal di istana. Makan makanan istana. Ya, saya tidak makan seperti makan rakyat yang di luar sana. Saya belajar di Universitas Mesir. Zaman Musa sudah ada piramid. Hebat itu bangsa Mesir. Dipuji oleh bangsa-bangsa yang lain. Dan sekolahnya Musa ini sekolah Universitas Mesir. Ilmu Mesir dia kuasai, bahasa Mesir dia pintar. Dia mungkin punya titel doktor, insinyur, dan sebagainya. Bukan dokter Andes, lebih dari dokter, sudah doktor. Ya, S3, S4 mungkin. Kalau ada S5 mungkin S5. Kalau ada S-teller mungkin. Yang ke-6. Wah, dia pintar, dia bilang aku siap Tuhan, aku mau jadi pemimpin. Jadi pemimpin gagal. Karena sombong. Bukan jadi pemimpin, tapi jadi apa? Pembunuh. Yang dia bunuh orang Mesir. Wah, Firaun dengar itu, Firaun bilang kejar dia. Musa tahu kalau dia dikejar, dia lari, pergi ke Midian. Di sana dia masuk di Universitas Kambing-Kambing. 40 tahun kedua, dia bilang, saya tidak siap Tuhan, saya tidak bisa jadi pemimpin. Jadi pemimpin itu berat. Saya ini siap jadi pemimpin. Akhirnya saya jadi pembunuh. Tidak bisa saya jadi pemimpin. Saya tidak bisa khotbah juga. Saya tidak mau jadi pemimpin. Tapi pada waktu 40 tahun yang kedua ini, dia bilang, saya tidak siap jadi pemimpin. Saya tidak bisa jadi pemimpin. Tuhan pakai dia jadi pemimpin. Pada saat saudara bilang, saya siap, saya bisa. Saudara tidak akan dipakai Tuhan. Pada saat saudara bilang, saya tidak bisa Tuhan. Tuhan pakai dia. Sebab yang bisa itu adalah Tuhan di dalam kita. Bukan kita. Kalau kita bilang, saya bisa. Tidak kepake. Tuhan tidak pakai orang itu. Ya. Tapi pada waktu dia bilang, saya tidak bisa. Saya hopeless. Saya tena harapan. Itu orang dipakai sama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan begitu baik sekali. 40 tahun yang kedua, dia hidup dalam kerendahan hati. Dia punya teman tiap hari kambing-kambing, domba-domba, rendah hati. Domba-domba itu rendah hati, binatang yang rendah hati itu domba. Tiap hari dia bergaul dengan domba. Dia belajar rendah hati dari domba, bukan dari manusia. Bukan dari guru universitas di Mesir. Tidak, dia belajar dari binatang.
rendah hati. Saudara kalau mau jadi pemuda yang tidak malas, bukan pemalas, pemuda pemalas, bukan belajar pergi ke Universitas Hasanuddin, pergi ke rektor sana, belajar sama rektor. Enggak, pergi ke semut, belajar sama binatang. Loh, saya ini kan manusia, kok disuruh belajar sama binatang? Binatang bisa belajar sama saya, bukan saya belajar. Enggak, kalau mau jadi rendah hati, belajar sama binatang. Amsal pasal 6 itu kalau tidak salah. Belajar kepada binatang. Manusia mesti belajar lagi kepada binatang. Binatang, betul, hewan. Baru kamu akan jadi seperti semut yang rajin, tidak malas. Jadi pemuda yang rajin, tidak suka tidur. Ya, di gereja juga tidur pemuda itu. Ya, nanti kalau dapat es Miami baru dia bangun. Wah, enak kalau begitu saudara ya. Orang muda, saya seringkali melihat orang muda cepat naiknya, tapi cepat jatuhnya. Cepat naiknya, cepat jatuhnya. Hati-hati, kalau lihat orang muda so naik. Tidak pernah mengalami kekurangan duit tidak, kekurangan pengalaman tidak, kekurangan apa saja, fasilitas tidak. Semua serba ada, serba mewah, serba kaya, serba tidak kekurangan. Semua serba. Ya. Tidak kekurangan apa-apa. Merasa sudah sukses, merasa berhasil, merasa sombong, merasa di atas angin. Angin mamiri mungkin. Di atas angin dia. Wah, saya pemuda yang berhasil. Ya, dia akan gagal. Kalau ada pemuda seperti itu, dia akan gagal. Hati-hati. Jangan sampai kita ditipu oleh iblis. Betul, dia akan jatuh. Ya. Salah satu pelajaran penting untuk kita bisa berhasil. Apa? Salah satu pelajaran penting supaya kita berhasil. Apa? Sudah kok melotot sama saya. Apa? Pelajaran dari hal kegagalan. Loh, mau berhasil kok gagal? Ya, justru pada saat sudah gagal, sudah belajar di situ. Untuk nanti kalau berhasil, tidak gagal lagi. Bisa mengerti? Apa ada pelajaran tentang kegagalan? Ada. Tidak dalam kurikulum, tapi di dalam praktek hidup kita. Musa sebelum berhasil, gagal. Ya atau ya? Petrus sebelum berhasil, gagal. Ya, sampai Tuhan bilang, Tuhan ini sampai bohwat. Dia bilang sampai Petrus, dia tidak bilang Petrus. Dia bilang setan. Aku tidak betah melihat kamu tuh. Ya, setan, pergi ke belakangmu. Ya, dia gagal pada waktu itu. Tapi itu pelajaran yang bagus pada waktu dia gagal itu, di situ dia bisa melihat dirinya sendiri siapa dia itu. Seringkali kalau kita tidak mengalami kegagalan lebih dulu, kita tidak bisa melihat keadaan kita seperti apa adanya. Seperti Tuhan lihat kita. Kita lihat hidup kita seperti hebat, tapi tidak hebat di hadapan Tuhan. Bahaya sekali orang yang gagal tapi melihat dirinya hebat. Nanti kalau sudah dipakai Tuhan, jatuh betul dia nanti. Nah, ini sudah banyak sekali pendeta-pendeta di Jakarta itu. Waduh, saya dengar banyak sekali. Pendeta jatuh, gampang jatuh. Ya, kita tidak mau dipakai Tuhan seperti begitu. Kita mau bagaimana? Mesti ada fondasi yang kuat. Bagaimana caranya? Belajar pelajaran dari hal kegagalan. Itu penting sekali. Ya. Salah satu pelajaran penting untuk berhasil yaitu kegagalan. Paulus sebelum dia berhasil, dia gagal. Dia lihat Tuhan di tengah jalan pergi ke Damsyik, dia buta, gagal dia. Ya, Markus, bukan ibu Markus, ya sebelum dia dipakai Tuhan, gagal. Dia pulang, dia kayak tentara itu pulang, tidak mau terus ikut perang, pulang, disertasi. Ya, dia pulang, pergi ke Yerusalem, kangen mama, sakit, kangen mama. Nah ini sakit kangen mama, pelnya ya mesti ketemu sama mama.
Dia tidak peduli. Paulus bilang, jangan pulang. Kamu masih dalam perjuangan. Kamu seperti tentara, ikut sama saya sekarang. Kamu jangan pulang. Kamu pulang, saya tidak mau pakai kamu lagi. Tidak peduli. Pulang. Kepala batu. Anak muda. Tapi setelah 20 tahun dia diulet sama Tuhan. Sehingga Markus itu menjadi satu dari 4 penulis Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil yang kedua ini, yang nulis itu adalah anak muda yang pernah gagal. Ada ceritanya itu di Kisah Rasul. Gagal. Tapi dalam kegagalan itu Tuhan operasi dia. Tuhan buka semua kelemahannya dia. Semua kesombongannya dia, semua bongkar. Turun mesin sama sekali. Ya, tidak bisa cuma di sini dipreteli, di situ dipreteli, di situ diperbaiki sedikit-sedikit begitu. Oh, tidak bisa. Sama sekali mesti turun mesin. Sama sekali. Dan ternyata Tuhan tidak gagal dengan dia. Saudara, melalui kegagalan, ini penting sekali. Mau jadi murid Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan, jadi hamba dulu. Kalau Anda tidak berhasil jadi hamba, Anda tidak akan berhasil jadi pendeta, jadi murid Tuhan. Ini penting sekali. Jadi hamba lebih dulu, bukan jadi tuan lebih dulu. Kalau saudara mau berhasil jadi murid Tuhan yang dipakai Tuhan, saudara mesti jadi hamba. Kalau gagal jadi hamba, gagal jadi murid. Kalau berhasil jadi hamba, berhasil jadi murid. Ya, ini penting sekali. Selanjutnya, hasil itu ditentukan oleh proses pembuatannya. Bagaimana kalau proses pembuatannya ala kadar, hasilnya ya ala kadar. Hasilnya ya setengah-setengah. Ala kadar itu artinya tidak bagus, setengah-setengah. Karena proses pembentukannya ala kadar. Ya, tapi kalau saudara proses pembentukannya baik, bagus, maka hasilnya nanti akan bagus. Tidak mungkin prosesnya bagus, hasilnya kok begini ya, jelek. Tidak mungkin prosesnya jelek, hasilnya bagus. Wah, tidak mungkin ini. Ya, jadi proses pembentukan hidup kita ini sangat penting. Menentukan kita ini jadi hamba Tuhan nanti bagaimana. Bisa tahu sudah. Belum jadi hamba Tuhan seperti itu, tapi sudah tahu nanti dia jadi hamba Tuhan seperti apa. Lihat prosesnya lebih dulu, belum kelihatan hasilnya, tidak usah lihat hasilnya. Prosesnya saja sudah tahu saya. Ini orang tidak betul nanti. Jadi hamba Tuhan tidak betul. Ya, ini sangat berkasihan saya kepada hamba-hamba Tuhan muda yang seperti ini. Dia pikir dia dipakai Tuhan, dia bisa khotbah bagus, dia bisa ngomong baik, dia bisa bahasa Inggris. The black cat is dead. The black cat is dead. Ya, kucing hitam itu mati. Ya, kalau kucing hitam mati ya gampang. Kalau kucing coklat bagaimana? Ya. Jadi dilihat prosesnya sudah bisa tahu ini hasilnya nanti tidak bagus. Kalau dilihat prosesnya dia habis, mati dulu. Dalam segala hal dia mati lebih dulu. Nanti ini ada harapan, orang ini dipakai Tuhan. Ya, tidak usah tunggu nanti kalau sudah dipakai Tuhan baru oh ya betul tahu. Tidak perlu tunggu. Saya sudah tahu, dia nanti kalau dipakai dia berhasil atau tidak dipakai. Saya sudah tahu. Ya, jadi saudara, ini bukan guamnya ya, saya bukan guamnya. Saya bilang nanti ini pendeta Paulus guamnya rupanya. Dia bisa tahu. Bisa tahu apa? Kalau guamnya itu bisa tahu nasib. Bisa tahu kawin lagi. Wah, repot itu kalau begitu. Ya, bukan itu maksud saya. Tapi saya bisa tahu. Dari prosesnya dia tidak taat. Dia banyak kali tidak taat. Ini susah ini. Kalau jadi hamba Tuhan tidak taat ini repot. Repot saudara. Nah, haleluya. Semoga Tuhan tolong kepada kita semua. Orang-orang muda,
akan ada banyak orang muda dipanggil Tuhan. Siapkah engkau? Perlu di pemahaman Alkitab supaya orang muda siap. Tidak usah terlalu jauh, nanti lihat hasilnya bagaimana. Tidak, prosesnya sekarang sudah bisa tahu. Ya, saya tidak ngomong kosong, saya ngomong betul. Kalau saya tidak percaya, lihat saja nanti. Bagaimana orang-orang muda itu dipakai Tuhan. Pada waktu proses, dia nurut atau tidak. Banyak tidak nurutnya, daripada nurutnya, wah ini dalam hati saya, kasihan ini orangnya. Jangan jadi hamba Tuhan lebih dulu. Ya, sebab nanti banyak masalah. Ya, banyak masalah. Ketika saya berapa tahun, 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, pergi ke Merauke. Di situ banyak buaya. Buaya itu, kulit buaya itu mahal. Ya, waktu mau pulang saya dibawa pergi ke satu perkampungan. Di situ banyak sabuk, tas, macam-macam. Semua terbuat dari kulit buaya. Tapi saya lihat warnanya kok jelek ya. Kualitasnya kok jelek ya. Bahannya ini mahal, ini jutaan. Terus orang situ bilang, pembikinannya Pak, tidak bagus. Karena itu kita di sini belum bisa mengolah. Ini dikirim ke Perancis, ke Paris. Di situ diolah. Ya, sampai jadi bagus. Harganya kalau sudah bagus mahal. Sabuk, tas, dan sebagainya. Proses pembuatannya kurang bagus di sini. Walaupun dia itu adalah asli kulit buaya. Kalau pembuatannya ala kadar, ya hasilnya ya ala kadar nanti. Ketika dimasukkan dalam air mendidih, ya itu sabuk dimasukkan dalam air mendidih. Kalau dia manusia, dia teriak-teriak, wah saya tidak tahan Tuhan masuk air mendidih, saya keluarkan di sini, tidak kuat saya jadi air mendidih. Tidak perlu, tidak mesti semua hamba Tuhan melalui air mendidih. Ya, tidak semua orang jadi pendeta mesti melalui air mendidih, bukan air madidi. Air madidi itu di Manado sana. Air mendidih. Ya, waktu dia dicampur di dalam larutan kimia. Waduh, coba kalau sudah dimasukkan, kepala sudah dimasukkan larutan kimia, keluar mungkin matanya keluar semua, hidungnya merongos, mulutnya merongos. Ya, aduh Tuhan, saya tidak tahan masuk larutan kimia. Waktu sudah disikat dengan sikat besi sampai mengkilap. Ya, Tuhan lebih baik saya mati sekarang. Mati saja Tuhan, saya tidak tahan. Andai kata sabuk itu bisa ngomong begitu. Tapi apakah si tukang itu dia nuruti? Ya sudah, berhenti. Terus sampai mencapai titik jadi yang baik. Ya, itu terjadi saudara, di dalam proses sabuk yang kulit buaya. Terlebih kita dimasukkan larutan seperti larutan kimia rohani misalnya. Kita dibakar dalam air panas berapa puluh derajat Celcius sampai matang. Ya, disikat sampai mengkilap. Macam-macam itu prosesnya, banyak macam. Tidak bisa cuma 1, 2, misalnya ada 5 macam. Ini 4 macam aja, yang satu ini tidak usah, sudah cukup, sudah 4 macam. Tetap kalau dibandingkan dengan yang 5 macam, prosesnya 5 macam, ini kayak kurang 1 ini. Oh iya, memang saya tidak sampai 5 proses, 5 macam proses seperti ini, 5 macam proses. Saya cuma 4. Saya pikir cukup 4, yang kelima itu tidak perlu. Wah, dia dimarahi sama tuannya. Tidak bisa, apalagi kalau orang barat itu
Step sekali. Tak bisa, ini mesti 5 kali. 5 kali ya 5 kali, bukan 4 kali. Jangan kamu main-main. Bisa dipecat ya, kerja kayak begitu. Ya, 5 kali ya 5 kali. Saudara, di dalam kerajaan surga kita juga begitu, saudara. Ya, kalau kita mau jadi hamba Tuhan yang betul, tapi kalau mau jadi hamba Tuhanan, ya lain perkara. Kerja hamba Tuhan sebetulnya bukan sungguh-sungguh melayani Tuhan untuk makan. Banyak hamba Tuhan sekarang tidak mau lepaskan hamba Tuhan karena mau makan. Saudara, kok melihat saya terus begitu, kenapa sih? Mau makan. Aku ini tidak jadi hamba Tuhan, kerja di dunia tidak laku. Jadi hamba Tuhan, kalau enggak aku makan apa? Bayangkan sampai sejauh begitu, saudara. Ya, hamba Tuhan menyedihkan sebetulnya. Menyedihkan. Ya, tapi semoga saya berdoa, tidak semua hamba Tuhan seperti itu. Ada hamba Tuhan yang sungguh-sungguh juga. Banyak hamba Tuhan yang sungguh-sungguh juga. Ya. Setelah banyak orang muda bagaikan seperti bahan baku itu. Kulit buaya. Sebetulnya berharga di mata Tuhan. Ya, orang muda itu berharga. Tapi sayang, banyak orang muda tidak mau diproses. Tidak mau didisiplin. Maunya malas. Bangun tidur jam 9. Mandi jam 10. Makan jam 11. Jam 1 makan lagi. Makan siang ini om. Tadi jam 11 itu makan pagi. Makan malam. Makan malam jam 3. Jam 3 siang makan malam. Ya. Sayang, tidak mau diproses. Tidak mau didisiplin. Sekali minta uang, kalau minta uang sama orang tua, sekali minta uang jutaan. Kalau enggak dikasih ngamuk dia. Dia banting. Apa saja semua dibanting. Kalau bisa bapaknya mau dibanting juga sebenarnya. Banting daun pintu. Saya minta 2 juta. Mau beli apa nak? Beli sandal. Sandal 2 juta. Anaknya presiden aja enggak beli sampai 2 juta. Presiden perusahaan apa begitu. Ada kan presiden banyak macam, bukan cuma politisi. Ya. Uang banyak, uang kecil tidak dihargai. Saya mau beritahu kepada orang-orang muda, kalau engkau sebagai orang muda tidak bisa menghargai uang kecil sekarang, nanti yang akan datang engkau tidak bisa menghargai uang besar. Uang besar juga kamu akan buang. Kurang besar katanya, mau lebih besar lagi. Bayangkan nanti jadi apa itu orang muda kayak begitu. Ya, kalau kau tidak bisa menghargai uang kecil sekarang, engkau nanti tidak bisa menghargai uang besar. Saya melihat lebih banyak hamba Tuhan sukses pada waktu mudanya dia tidak punya uang. Itu lebih bagus, lebih baik. Sudah tahu, waktu saya masih kecil, mama saya itu miskin, anak 12. Satu gendong di sini, satu gendong di sini. Mama duduk di muka, dia kerja apa, enggak tahu. Ya, satu di belakang, satu di muka sini. 2 di muka sini. Ya, satu di sini, kalau bisa. Tapi rupanya enggak bisa. Dia duduk begitu. Anaknya muteri dia. Ya, enggak bangun-bangun. Dari pagi sampai sore. Kecuali kalau mau kencing. Kenapa enggak bangun? Kalau dia bangun, terus kretek. Robek. Maafkan, pantatnya robek. Karena sarung itu sudah dipakai berapa tahun. Bayangkan, miskin sekali kan. Kami keluarga miskin banget. Dipakai berapa tahun. Jalan kan menarik kalau pakai sarung, menarik. Robek, krek. Udah, sudah banyak jahitannya, di sini jahitan, di situ jahitan, di sini jahitan. Oh, di muka jahitan. Itu keadaan ibu saya.
Dan saya tidak pernah minta uang sama dia. Banyak-banyak, paling-paling Rp0,5. Beli es Shanghai namanya. Es campur itu salam. Itu saja, harganya Rp0,5. Kalau saya sudah dikasih uang Rp0,5, senang saya sudah. Beli es, makan, minum es, campur. Ya, saya enggak seperti anak sekarang. Waktu kurang ajar sekali kalau minta uang sama orang tua. Ngamuk-ngamuk. Kayak dia itu tentara dari mana begitu. Wah, pakai geblok-geblok lagi. Mama ini enggak tahu diri. Sekarang uang 100.000 itu apa? Enggak ada apa-apanya itu. Kasih sini 3 juta. Noni mau. Noni atau Tony. Ya. Saya harap tidak ada anak muda seperti itu. Ya. Hargailah uang kecil supaya kamu bisa menghargai uang besar. Ya, kadang-kadang ada anak sekolah. Saya ini dapat laporan, sering kali saya dapat laporan. Ada anak-anak sekolah itu pergi sekolah bawa uang bukan recehan, uang 100 ribuan. Ada toh? Bukan cap monyet ya. Cap monyet itu berapa? 2.000 cap monyet. Keturunan monyet atau cap monyet? 100 ribuan. Sak gini tebelnya. Bayangkan berapa juta itu kalau sak gini. Ini betul. Itu anak sekolah, dia pergi sekolah. Dia ambil satu-satu, dia lemparkan ke udara begitu. Lantas yang anak-anak yang miskin-miskin ini royoan. Ambil, royoan. Ya, saya pikir ini orang tuanya ini tidak beres ini. Tidak mendidik anak. Kok anak mesti sekolah, belajar ilmu, kok dikasih duit sak gepok gitu. Supaya dia bisa pamer kekayaannya melalui anaknya. Tapi dia tidak tahu bahwa tindakannya dia itu akan merusak mental dari anaknya dia ini di kelak kemudian hari. Akan merusak mental anaknya. Ya, kalau masih kecil sudah dikasih, sudah diajari segala sesuatu diukur dengan uang. Jadi kamu mesti kaya. Kalau kamu tidak kaya, kamu nanti dihina orang. Itu sudah tidak betul itu. Masa kita ajar anak kita segala sesuatu diukur dengan uang? Apa gunanya firman Tuhan ini kalau kita cuma ukur semua dengan uang? Uang perlu. Gereja perlu uang, perlu. Bangun ini kalau tidak ada uang, mau apa? Mau ngerampok atau mau apa? Tidak. Perlu. Tapi jangan uang itu dijadikan standar, ukuran. Ya. Nanti segala sesuatu kita ukur dengan uang. Jadi mata duiten, bukan mata uangan. Mata duiten kita ini nanti. Semua diukur dengan uang. Tidak. Ya. Saudara, ini saatnya kita untuk mengerti. Makanya kita perlu firman Tuhan. Ya, kita perlu firman Tuhan. Kalau tidak oleh firman Tuhan, kita tidak akan bisa mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kalau cara mendidik anak seperti itu, mau jadi apa? Anak-anak kita nanti akan jadi apa? Ya. Kita mesti banyak berdoa untuk anak-anak kita. Sebab kalau kita ukur dengan uang, lain kali kalau tidak ada uang, ya nanti batu-batu dia lemparkan ke udara. Sekarang uang yang dia lempar, orang ambil. Tapi kalau lain kali tidak ada uang, batu-batu dia lemparkan ke. Ya, bagaimana nanti keadaan anak-anak kita? Mari kita akan banyak berdoa untuk akhir zaman. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 4 dikatakan, tadi kita sudah baca ya.
bukan berarti kita tidak boleh bersahabat dengan orang non-Kristen. Ini sudah saya pernah jelaskan. Pasal 4 ayat 4 Yakobus. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Bukan berarti tidak boleh bersahabat dengan orang dunia. Kita tidak disuruh bermusuhan dengan orang Buddha, orang Muslim dan sebagainya. Nah, kita boleh bersahabat. Ya. Tapi jangan jadi serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2. Tolong bacakan. Roma 12 ayat 2. Roma 12. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan jadi serupa dengan keduniawian. Jangan jadi serupa. Boleh bersahabat. Abraham juga punya sahabat. Orang Kanani, orang Yebusi. Ya. Mungkin dia punya Tuhan lain. Tapi Abraham cuma sekedar sebagai sahabat biasa. Bukan sahabat yang tempat kita curhat. Wah, ini tidak boleh ini. Orang non-Kristen. Tempat di mana kita minta nasihat, minta petunjuk, minta didoakan, minta dinasihati dan sebagainya. Itu mesti orang yang dekat sama Tuhan. Tapi kalau cuma teman-teman biasa, tidak dilarang. Tapi jangan sampai kita menjadi serupa dengan dunia. Kelakuan kita, artinya kelakuan kita seperti orang dunia. Ya terus? Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, Ya. sehingga kamu dapat membedakan Kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah, mana kehendak Allah, apa yang baik, mana yang bukan kehendak Allah. Mana yang kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Ya, bisa membedakan. Terus apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, supaya kamu bisa membedakan mana yang serupa dengan dunia, mana yang serupa dengan Kristus. Bisa membedakan. Terus dan yang sempurna. ya sekian. Kalau ada orang Kristen sudah menjadi Kristen, kemudian kembali hidupnya menjadi serupa dengan dunia, maka orang itu disebut orang yang tidak setia. Dengar baik-baik, tidak setia. Ya, dia sudah dibaptis dalam air, baptis dalam Roh Kudus. Ya, mungkin sudah melayani, tapi satu waktu dia kembali serupa dengan dunia. Kelakuannya seperti orang dunia. Maka itu orang, walaupun masih masuk gereja, dikategorikan ayat yang ke pasal 4, tadi ayat 4, orang yang tidak setia. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak setia. Ini penting sekali untuk kita mengerti. Saudara, kita dibenarkan oleh iman. Betul? Kita dibenarkan bukan oleh kelakuan. Betul? Betul atau tidak? Dibenarkan oleh iman kepada Yesus. Ya. Tapi jangan kita cuma mementingkan iman. Kita mesti mementingkan juga kelakuan. Walaupun kita diselamatkan bukan karena kelakuan kita, tapi karena iman kepada Yesus. Tapi kita jangan cuma mementingkan iman. Kelakuannya tidak karuan. Ini tidak benar. Kita juga harus mementingkan kelakuan kita. Karena ini kesaksian. Menjadi kesaksian hidup kita. Ya, dan saya tahu salah satu dari 2 senjata yang mengalahkan naga ular tua itu
adalah perkataan apa itu kesaksian? Itu adalah melakukan firman Tuhan. Kelakuan yang diubah itu kesaksian. Jadi kesaksian. Ya. Jadi kita harus punya perubahan hidup kita. Mengalami perubahan hidup. Kalau tidak, kita tidak punya kesaksian. Betul? Kita harus menjadi pelaku firman, baru kita punya kesaksian. Ya. Kalau tidak ada sakit Parkinson, saya tidak mengalami sakit Parkinson, tidak ada kesaksian dalam hidup saya. Bisa mana? Boleh ada sakit masuk, tetapi tidak boleh terus saya ngendon di situ. Apa itu ngendon? Bertapa di situ, dikuasai oleh penyakit itu. Nah, itu juga bukan kesaksian. Tapi saya menang. Tuhan memberi kemenangan, itu kesaksian. Ya. Perkataan kesaksian itu sangat hebat. Kalau kita tidak punya kesaksian, perkataan saja, omong saja. Iblis tidak takut sama perkataan kita. Khotbah kita yang paling bagus yang tersusun pun iblis ikut tidur di situ. Dia dampingi saudara ngoncoi untuk tidur. Tapi kalau dia berhadapan dengan orang Kristen yang punya perkataan kesaksian, ini dia takut sekali. Ya, jadi kita mesti mementingkan juga kelakuan hidup kita. Jangan cuma mementingkan iman saja. Harus seimbang. Hargai iman kita. Tapi kita juga harus menghargai kelakuan kita sehari-hari. Supaya seimbang antara iman dan kelakuan. Untuk jadi kesaksian yang baik. Ya, kalau kita hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ingat, Roh Kudus itu ditempatkan di dalam diri kita. Tadi pasal 4 Yakobus ayat yang ke-5 bagian B. Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita. Diingininya dengan cemburu. Jadi Tuhan menempatkan Roh Kudus itu di dalam diri kita. Roh Kudus itu cemburu. Ya. Sangat penting untuk kita mengerti. Kalau dia melihat kita hidup seperti orang dunia, dia cemburu. Kalau tetap kita terus begitu, hidup kita seperti orang duniawi, serupa dengan duniawi lagi, Roh Kudus berduka cita. Ini boleh catat, berduka cita. Ada ayat, jangan kamu menduka citakan Roh Kudus. Ya, berduka. Yang ketiga, dia mengawasi semua di dalam hidup kita. Dia tahu. Tidak ada satu perkara yang tersembunyi. Dia mengawasi. Keempat, dia memperingatkan kita. Ada banyak peringatan-peringatan Roh Kudus kepada kita. Tapi kalau kita diperingatkan, kita masih terus hidup seperti itu. Yang kelima, dia meninggalkan orang itu. Ya, dia pergi meninggalkan kita. Roh Kudus kalau keluar, roh jahat masuk. Berapa roh jahat? 7. Ini di dalam Injil Lukas ada. Saya tidak sempat menjelaskan. Roh jahat masuk dalam orang. Ya, saya kembali kepada soal cemburu. Dapatkah seorang laki-laki, seorang pria cemburu kepada seorang gadis? Kalau laki-laki itu belum terikat dengan kasih kepada gadis itu. Bisakah dia cemburu? Kenapa kamu cemburu sama saya? Saya ngomong sama orang laki itu kok kamu marah sama saya? Saya tidak kenal kamu. Kamu bukan pacar saya bukan pacar kamu. Kok kamu cemburu sama saya? Kamu tidak pernah menyatakan kasihnya kepada saya juga tidak pernah mengasihi kamu, tidak pernah ketemu sama kamu. Kok kamu cemburu sama saya? Tidak mungkin. Seorang laki-laki tanpa terikat dengan kasih, ikatan kasih, cemburu kepada seorang gadis yang katanya dia cintai,
tapi tidak pernah ada hubungan. Tidak kenal juga mungkin. Jadi perhatikan baik-baik. Yesus sudah memilih kita. Bukan kita lebih dulu memilih Yesus, Yesus memilih kita. Yohanes 15. Betul? Betul? Bukan kita yang milih Yesus, saudara. Kita jadi orang Kristen bukan karena kita baik, kita kenal Yesus duluan. Ya Tuhan, saya lebih dulu kenal Engkau. Saya lebih dulu mengasihi Engkau. Enggak. Yesus mengenal kita lebih dulu. Dan mengasihi kita lebih dulu. Amin. Amin. Ya. Dia mati di atas salib dan dia mengasihi dengan kasih yang kekal. Karena itu logis masuk akal Yesus cemburu kepada kita. Kita ini seperti gadis-gadis rohani di mata Allah. Kita tidak boleh hidup sembarangan. Ya. Pantas sekali kalau pria sorga itulah Yesus. Cemburu melihat gadis rohani itulah kita. Ini masih mencintai keduniawian. Kita masih cinta kepada perkara dunia. Dan yang serupa dengan dunia. Gadis yang seperti itu disebut orang yang tidak setia. Artinya gadis itu, orang Kristen itu. Kita tuh dibayangkan seperti gadis di mata Tuhan. Yang akan jadi mempelai wanita daripada Yesus Kristus. Ya, kita akan disebut orang yang tidak setia. Jadi saya mesti mengerti. Kalau nanti Yesus bilang, kamu orang yang tidak setia. Tuhan, saya ini menjadi anggota KOR, choir, WL, WPA, apalagi. Semua saya ikuti dalam gereja. Tapi tetap kamu tidak setia. Setia itu bukan kalau kita ini tiap hari pergi gereja, kita ikut semua, main musik juga, pelayan musik, pelayan firman, pelayan apa. Oh bukan itu, setia itu kita ini, kelakuan kita ini bagaimana. Kalau di kerjaan, di kantor, kelakuan kita bagaimana? Ya, apa kalau di rumah kita cinta sama istri kita, kalau di kantor kita punya kecintaan yang lain, itu Tuhan lihat semua. Tuhan mau supaya kita bersih hidup kita. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saya perlu menjelaskan ini supaya saya jangan tertuduh. Saya harus jelaskan. Ya, orang-orang tua dan orang muda jangan sembarangan pergi untuk berbuat dosa. Ya, jangan anggap enteng dosa. Jangan hari Senin sampai hari Sabtu berbuat dosa, hari Minggu minta ampun dosa. Ya, bayar dengan uang juga. Pengampunan dosa dengan membayar uang. Percuma Yesus mati di salib kalau kita mesti bayar dengan uang. Pengampunan dosa tidak bisa dibayar dengan uang. Dibayar dengan darahnya Yesus Kristus. Itu tidak ternilai oleh uang. Saudara, dalam Matius 5 ayat 8 yang dimaksudkan dengan suci, Matius 5 ayat 8 tolong baca. Suci itu ada satu arah, satu objek, satu tujuan. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Suci itu ada satu arah, apalagi satu objek, apalagi satu tujuan, apalagi satu fokus. Satu fokus. Ya, artinya satu saja, satu pilihan, satu objek, satu arah, satu tujuan. Siapa itu? Yesus Kristus. Hati kita ini hanya untuk Yesus Kristus. Satu. Kalau disebut suci itu ada dua arah, ini lain. Dua arah, dua tujuan, apalagi? Dua objek, apalagi? Dua fokus.
ada dua fokus, ada dua objek, ada dua arah, ke kiri dan ke kanan. Ya, apalagi ada dua tujuan. Ini artinya begini, kalau ada dua arah, kalau arah yang satu ini sudah gagal, masih ada arah yang kedua, karena dua arah. Ya, ini namanya perjinahan rohani. Dua istri itu sama. Kalau istri yang satu sudah tidak bisa, istri yang kedua punya reserve, ban serep. Ada ban serep. Kok diam semua ini? Ban serep, siapa punya ban serep? Coba angkat tangan. Ban serep masa tidak punya? Nanti mobil-mobil itu ditangkap polisi semua itu, tidak punya ban serep. Punya ban serep atau tidak? Punya. Siapa yang punya? Angkat tangan. Ya ada angkat tangan, ini pura-pura, munafik. Mungkin saya artikel lain ini. Ya. Jadi kalau sudah punya dua fokus yang pertama gagal, aku masih punya fokus yang kedua. Ini perjinahan rohani. Kalau Yesus gagal, aku masih punya Tuhan yang lain, bukan Tuhan, Tuhan yang lain. Ini tidak benar. Tuhan itu cemburu. Jangan kita jadi orang Kristen, masih punya dua fokus, masih dua objek, masih dua arah, dua jalan, dua kepercayaan, dan macam-macam. Ya, kita mesti hati-hati. Sebab Roh Kudus itu roh cemburu. Dalam Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah, ini ayat terakhir, tunduklah kepada Allah. Artinya tunduklah kepada Allah. Takut akan Tuhan. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan. Jangan takut akan iblis. Ya, siapa di sini yang takut sama iblis? Gampang. Kalau malam-malam mau pergi ke toilet, ke kamar kecil, lewat lorong, jalan di lorong situ, bulu kudunya naik. Bulu kuduk naik. Darah Yesus. Darah Yesus. Takut sama iblis. Mama saya bilang, saya itu rumah kami di Surabaya itu besar. Itu bekas hotelnya orang Jepang. Besar. Jalan Genteng Kali nomor 61. Kalau mau lihat boleh ke sana. Tapi saya sudah tidak tinggal di situ sudah berapa puluh tahun. Ya, nah, ternyata Tuhan mau pakai itu rumah untuk kebaktian. Hari Minggu pagi semua gereja harus tutup. Pendeta Van Hessel khotbah di gereja Papa saya situ. Di mukanya kali genteng yang kali besar. Ya, luar biasa. Pendeta-pendeta semua kumpul. Tidak boleh ada yang buka sendiri-sendiri. Nanti sore baru semua buka. Dan pendeta-pendeta itu sekarang sudah jadi pendeta-pendeta besar, dipakai Tuhan. Itu buah-buahnya dari pendeta Van Hessel, pendeta Indo Belanda. Wah, itu luar biasa. Ya, itu pendeta-pendeta yang sekarang gerejanya itu ribuan tuh di Surabaya. Dan banyak hamba Tuhan di Makassar saja, hampir semua hamba Tuhan yang jadi pendeta di sini ini orang-orang dari Jawa. Saya dari Surabaya, ada dari Jawa Tengah, ada Jawa Barat, ada dari Timur. Bukan orang sini pergi ke sana, ke Jawa. Dari Jawa pergi ke sini. Di Kalimantan juga begitu. Umumnya orang Jawa. Ya, di Papua, ya selain orang Papua sendiri. Jadi Tuhan pakai, memang sudah waktunya untuk Injil diberitakan. Jadi jangan takut sama iblis. Saya masih kecil juga
kamar mandi waktu itu enggak seperti sekarang ada di dalam kamar tidur. Jadi kalau mau buang air kecil gampang aja pergi ke kamar tidur. Tapi dulu mesti jalan, keluar jalan, di tengah-tengah jalan ada tanah besar, tanamannya pohon pisang, ya. Dan saya kalau sudah jalan begitu, kalau sudah dekat mau masuk ruangan, saya lari darah Yesus. Ya, Mama bilang saya tidak takut sama pencuri. Kalau ada pencuri, dia tidak takut. Dia tidak takut sama setan, sama genderuwo, parakan. Saya takut sama pencuri, dia bilang. Kenapa? Kenapa kok begitu? Dia bilang pencuri itu bawa apa itu? Pesawat, golok. Dia bawa golok, dia bisa pukul saya. Kalau setan aku tidak takut, dia tidak punya golok. Tidak percaya? Tidak usah ketemu sama dia. Ya, setan tidak bisa pukul kita. Kan dia roh. Dia roh. Dia punya senjata roh. Ya. Puji Tuhan. Nah, jangan takut iblis. Lawan iblis, dia akan lari. Mengapa? Sebab Tuhan di dekat kita. Tuhan ada di dekat kita. Ada seekor singa berkata kepada kancil, kancil, tahu kancil? Pagi ini kamu akan jadi makanan favorit saya. Makanan pagi. Apa itu? Breakfast. Masa tidak tahu breakfast? Makanan pagi. Aku akan jadikan kamu makan pagi saya. Kancil tidak mau kalah. Dia bilang, saya raja di sini. Saya raja hutan di sini. Ya, kemudian kancil itu jalan. Waktu dia jalan, semua binatang-binatang di dekat situ takut, lari, melarikan diri dari kancil ini. Ya ini singa dia lihat kenapa kok bisa binatang-binatang itu lari dari kancil. Ternyata ada singa yang jalan di belakangnya dia. Binatang-binatang itu tidak takut sama kancil, takut sama singa. Makanya lihat singa, dia lari. Pinter, itu kancil itu pinter sekali. Ya. Jadi karena melihat ada singa, dia lari ketakutan semua. Di belakang kancil ada singa. Tuhan Yesus ada di belakang kita. Kemana kita pergi, dia tetap sama dengan kita. Dan iblis tidak takut sama saudara dan saya. Iblis cuma takut sama Yesus yang ada di balik kita. Kalau Yesus bersama kita, iblis akan lari dari kita. Karena itu kalau kita bisa membuat iblis takut, jangan kita sombong. Lihat saya, urapan saya ini dahsyat. Iblis terbirit-birit. Enggak, itu sederhana. Yesus ada di dalam saudara. Yesus berjalan di depan saudara, di belakang saudara. Itu yang membuat iblis takut kepada saudara. Bukan takut kepada apanya kita, uang kita, kepintaran kita, ya pintar khotbah kita. Oh tidak, dia cuma takut karena Yesus ada di belakang kita. Dia selalu membackup kita. Haleluya. Setan, satu waktu setan tuh masuk di dalam hotel. Ya. Dia mau masuk di dalam kamar yang paling dalam. Dia mau sembunyi di situ. Saya mau masuk kamar yang paling dalam dari hotel ini. Tapi yang punya hotel itu enggak kalah pintar. Dia undang Yesus. Yesus, mari masuk di hotel saya. Tinggal di hotel saya. Mau masuk di dalam kamar hotel saya. Setan tahu itu, dia ketakutan. Ya, setan bilang, maafkan Tuhan Yesus, Anda salah nomor.
Masuk sini salah nomor ini. Bukan ini kamar Anda. Karena Yesus ada di situ, iblis pergi keluar. Iblis tidak tahan, tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Kalau mau usir iblis, tidak usah diusir dalam nama Yesus sampai ngotot, sampai mau keluar, ya hidungnya mau keluar. Yesus ada di dalam kita. Iblis akan takut sendiri, dia akan pergi sendiri. Ya, kalau Yesus masuk dalam kamar hati kita yang terdalam, saudara tidak usah takut. Yesus ada di dalam kamar hati kita yang terdalam. Yesus tinggal di situ. Ya, kalau setan mau masuk, katakan, setan, maafkan, Anda salah nomor. Bukan di sini tempat Anda. Ya. Yesus sudah ada di dalam hati kita. Setan tidak bisa masuk di dalam kita. Setan harus keluar. Tidak mungkin Yesus dan setan dua-dua tinggal di dalam hati kita. Satu saja. Kita harus takut kepada Tuhan lebih dari siapapun. Setelah ada orang gila berkata, saya akan lawan Tuhan. Saya akan melawan kepada Tuhan Allah. Ya, saya kasih tempo 5 menit. Allah datang kepada saya dan membunuh saya yang melawan sama Allah. Kalau dalam tempo 5 menit Allah tidak datang, saya tidak mati, berarti Allah itu tidak ada. Dia tunggu 5 menit, dia ketawa. Tidak ada Allah. Buktinya saya masih sehat. Saya masih bisa ngomong, saya masih bisa ketawa. Mana Allah? Saya bisa kasih waktu 5 menit untuk dia datang, bunuh saya. Mana Allah? Bunuh saya sekarang. Itu bukti bahwa Allah ada. Saya tidak mati, berarti Allah tidak ada. Kurang ajar ya, iblis ya. Ya, saudara. Ada orang gila yang lain teriak-teriak. Orang gila ini bilang, siapa berani melawan saya? Coba tolong saya tanya sama saudara, siapa yang berani melawan orang gila? Siapa? Siapa? Presiden? Perdana Menteri? Direktur utama? Manajer? Enggak berani semua. Kecuali orang gila berani melawan orang gila. Sama gilanya. Tidak ada orang gila, tidak ada orang berani melawan orang gila. Ya, kalau ada, itu menunjukkan dia sama gilanya dengan orang gila itu. Jadinya makanya dia berani melawan. Ya, ada orang ateis, dia teriak-teriak, Tuhan tidak ada. Ya, dia teriak-teriak lagi, Allah tidak ada. Mana Allah? Allah tidak ada, Tuhan tidak ada. Ya, itu orang gila. Jangan dilayani. Ya, nanti kamu sama gilanya sama dia. Biarkan dia teriak-teriak. Orang ateis, biarkan dia teriak-teriak. Tidak ada Allah. Kita tidak usah layani dia. Kalau kita layani dia, sama kita gilanya kita sama seperti dia. Kita tetap percaya Allah ada. Ya, dan Allah sekarang berada di dalam hati kita. Saudara, mari kita mau datang sama Tuhan. Ya, firman Tuhan ini saya sudah sampaikan. Kita mau bangkit berdiri semua, kita akan datang kepada Yesus.